Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Aparat gabungan menggerebek gubuk-gubuk liar di tepian rel kereta api di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari lokasi tersebut, petugas menangkap sejumlah pria yang kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba. Letusan tembakan peringatan dan juga kejar-kejaran terjadi dalam penggerebekan di Desa Serbajadi, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas gabungan menyergap gubuk-gubuk di pinggiran rel kereta api. Petugas justru mendapati gubuk-gubuk dihuni para pemakai dan pengedar narkoba. Hasilnya jelas. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 5 orang pria pelaku narkoba. 2 di antara mereka adalah pengedar narkoba yang selama ini beroperasi dalam kawasan. Hey! Kedatangan personel Polsek Sunggal dan juga Sabara Polrestabes Medan kontan membuat puluhan orang di gubuk narkoba lari tunggang langgang ke persawahan warga. Polisi melepas tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan lari para pelaku narkoba. Salah satu pelaku yang mencoba sembunyi di sawah tertangkap dengan badan belepotan lumpur. Hah? Parkiran sana. Kamu bang? Saya dari parkiran tadi. Apa kau tadi? Untuk main ikan-ikan, Pak. Main ikan-ikan? Setelah penggerebekan, polisi merubuhkan lalu membakar gubuk-gubuk persembunyian pelaku narkoba. Sebagai barang bukti, polisi menyita 14 paket sabu siap edar, puluhan alat isap sabu, timbangan, dan 7 sepeda motor para pelaku. Di mana pada saat pelaksanaan ini kita temukan beberapa gubuk-gubuk yang kita duga dijadikan tempat peredaran narkoba dan menggunakan narkoba, dan ada beberapa orang yang kita amankan beserta berikut barang bukti. Saat ini kita lakukan pemusnahan secara langsung agar nantinya harapannya ke depan tidak ada lagi tempat-tempat atau bara-bara yang dijadikan tempat penggunaan narkoba ataupun peredaran narkoba. Penggerebekan pemakai dan pengedar menjadi upaya polisi untuk terus menekan peredaran narkoba. Mereka yang ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Sebuah mobil terjun ke dalam aliran Kali Angke di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Diduga sopir mobil tidak konsentrasi saat mengendarai mobil. Sebuah kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BK1700FB terjun ke aliran Kali Angke saat melintas di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat siang tadi. Peristiwa ini pun menjadi perhatian warga maupun pengendara yang melintas. Menurut sang sopir, peristiwa ini terjadi saat mobil melaju dari arah Pesing hendak menuju Jelambar. Namun tiba-tiba dirinya mengaku hilang konsentrasi hingga membuat mobil langsung terjun ke kali. Beruntung 2 orang penumpangnya berhasil keluar dari dalam mobil. Dalam upaya evakuasi, kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat bersama pemadam sempat kesulitan lantaran mobil yang terjebak endapan lumpur mencapai 1 meter lebih. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Sukabumi, Jawa Barat imbas cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut. Bencana ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya masih dilaporkan hilang.
Tim SAR gabungan Basarnas TNI Polri berhasil menemukan korban banjir. Petugas menemukan 2 korban di bawah puing-puing rumah yang rusak diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Ratu. 2 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia adalah ibu dan anak atas nama Siti 35 tahun dan anaknya Nurlela yang berusia 3 tahun. Petugas sempat mengalami kendala saat mengevakuasi kedua korban karena posisi yang berada di bawah reruntuhan rumah milik korban. Yang diketahui bahwa di sini ada 2 korban yang rumahnya rubuh, kemudian diduga korban itu berada di bawah. Alhamdulillah ini tadi pukul 13.30 kedua korban bisa ditemukan bersama-sama. Untuk jenis kelamin dan hubungannya sekeluarga? Ini ibu dan anak. Ya. Upaya evakuasi korban juga dilakukan hingga kini oleh tim SAR gabungan terhadap 5 orang korban yang dilaporkan hilang yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong. Sebelumnya dikabarkan wilayah Kabupaten Sukabumi telah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut membuat volume air sungai meningkat dan meluap mengakibatkan banjir yang merendam sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Cikembar, sejumlah rumah di perumahan Pratama Indah terendam banjir dengan ketinggian 2 meter akibat luapan Sungai Cibojong pada Kamis malam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD berupaya mengevakuasi warga korban yang terjebak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustiana, TV One mengabarkan. 16 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi di wilayah ini. Sejumlah infrastruktur hancur, diantaranya jembatan Cidadap yang berada di Kampung Bojongkopo, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, anjlok. Anjloknya jembatan tersebut mengakibatkan akses dari Pelabuhan Ratu menuju Pajampangan maupun sebaliknya terputus total. Tidak ada jalan alternatif untuk menghubungkan ibu kota kabupaten dengan sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Pajampangan. Pemerintah kini berupaya membuat jembatan darurat agar warga dapat mengakses pusat kota Kabupaten Sukabumi. Hujan deras yang terjadi di Kota Bandung menyebabkan banjir di beberapa titik. Sejumlah ruas jalan sempat mengalami genangan hingga banjir menyebabkan arus lalu lintas kendaraan terjadi kemacetan. Beginilah upaya warga untuk menyelamatkan sepeda motornya yang hanyut terbawa arus banjir. Derasnya hujan Jumat sore memang membuat sejumlah titik di Bandung terdampak banjir. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung melaporkan di beberapa ruas jalan sempat terjadi genangan dan banjir, seperti di Jalan Sudirman, Jalan Kopo Immanuel Kota Bandung. Di Jalan Kopo Immanuel, pengendara motor mengalami mogok karena menerobos banjir. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan akibat kendaraan yang berhenti. Tidak hanya banjir, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung melaporkan pohon tumbang menimpa mobil terjadi di Jalan Cicukang, Holis. Selain itu, pohon tumbang menghalangi jalan di Jalan Kliningan, Buah Batu, Bandung. Pohon tumbang lainnya yang menghalangi jalan terjadi di Jalan Neglasari, serta pohon tumbang menimpa mobil di Jalan Soekarno-Hatta, Baraya Travel. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung menyebut bahwa musim hujan masih berlangsung hingga bulan Maret. Oleh karena itu, masyarakat diimbau waspada terhadap cuaca ekstrim dan potensi bencana seperti banjir dan longsor. Warga korban banjir di Sukabumi masih mengungsi dan banjir juga terjadi petang tadi di Kota Bandung.
Kita memantau kondisi terkini dengan menyimak laporan langsung dari Rizky Gustana di Sukabumi dan CP Kurnia di Kota Bandung. Terlebih dahulu kita ke Sukabumi. Selamat malam Rizky, bagaimana kondisi warga di sana yang harus melewatkan malam Ramadan di pengungsian? Ya, dapat kami laporkan memang saat ini pengungsi yang terdampak banjir bandang yang terjadi di Pelabuhan Ratu itu sebanyak 157 kakak dan 328 jiwa. Hingga saat ini pengungsi berada di bekas bangunan ataupun perbankan yang tidak terpakai, sehingga para pengungsi itu saat ini berada di tempat tersebut. Dapat kami laporkan bahwa akibat cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini melanda sedikitnya 26 kecamatan, diantaranya Pelabuhan Ratu yang paling terparah. Artinya di sini ada terdampak sebanyak 157 kakak dan meninggal dunia sebanyak 2 orang, diantaranya ibu dan anak, dan 1 orang lagi dewasa belum ditemukan hingga saat ini. Jadi total korban terdampak banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi ini jumlahnya ada 7 orang, hingga saat ini 5 masih dalam pencarian tim SAR gabungan begitu. Baik, lalu bagaimana progres dari operasi pencarian korban saat ini? Ya, Basarnas bersama potensi SAR yang ada di Kabupaten Sukabumi berencana esok pagi akan melakukan di Kecamatan Lengkong, di mana di Kecamatan Lengkong tersebut ada 3 orang hingga saat ini masih belum ditemukan akibat banjir bandang. Data sementara memang 3 orang ini adalah satu keluarga yang rumahnya tertimpa bangunan, namun ketika dicari oleh masyarakat setempat itu tidak ada, dan diperkirakan juga bahwa korban tersebut hanyut di sungai. Gitu. Baik, dari Sukabumi, Jawa Barat kita juga akan dengarkan laporan Cepi Kurnia dari Kota Bandung. Cepi, bagaimana kondisi banjir berarus deras yang petang tadi melanda di sana? Ya, baik Laura dan pemirsa TV1, malam ini saya sedang berada di Kampung Kelapa, Kota Bandung, Kecamatan Kiara Condong, di mana memang tadi sejak Jumat sore pada pukul 16.30 wilayah Kota Bandung diguyur hujan deras dan mengakibatkan sejumlah titik ruas jalan di Kota Bandung, baik jalan arteri maupun jalan perkampungan atau pemukiman di Kota Bandung sendiri terendam banjir. Sejauh ini memang terdapat beberapa titik Laura yang tadi pada petang jalan di Kota Bandung terendam banjir, seperti di langganan di Jalan Gede Bage, lalu di Jalan Jago, dan juga di Jalan Holis sendiri dan Muhammad Toha. Dan memang ketinggian air bervariasi antara 30 sampai 50 cm. Namun sejauh ini Laura dan pemirsa dapat kami kabarkan air sudah mulai surut di beberapa titik, dan juga di Kebun Kelapa ini memang ketinggian air tinggal 20 cm. Tadi memang di Kebun Kelapa yang dapat kami kabarkan Laura, itu ketinggian air sempat masuk ke pemukiman warga, ke rumah warga, dan tadi sempat warga juga sudah membersihkan sisa-sisa banjir yang sempat masuk ke rumah mereka. Selain itu juga memang Laura, selain ruas jalan yang digunakan banjir sendiri, di Kota Bandung juga terdapat beberapa titik pohon tumbang, seperti di beberapa titik seperti menimpa mobil terjadi di Jalan Cicukang Holis, Soekarno-Hatta, dan juga di Jalan Keliling Buah Batu. Memang sejauh ini dapat kami kabarkan tidak ada korban jiwa akibat pohon tumbang tersebut, hanya menimpa pohon dan beberapa menghalangi jalan. Laura, begitu. Baik, CP Kurnia mengabarkan langsung dari Bandung, dan sebelumnya Rizky Gustana dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, proses pembongkaran bangunan lokasi wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor kembali berjalan ricuh sore tadi. Kabar utama segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di Kabar Utama.
Proses pembongkaran bangunan lokasi wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor kembali berjalan ricuh sore tadi. Warga yang menunggu sejak siang di gerbang objek wisata merangsek masuk ke area pembongkaran. Rupanya warga merasa kurang puas atas pembongkaran yang dilakukan Satpol PP dengan memakai alat berat. Warga meminta agar pembongkaran tidak hanya dilakukan pada bangunan depan pintu masuk. Mereka ingin bangunan yang lebih besar juga dibongkar. Akhirnya kemauan warga dituruti oleh operator alat berat. Seluruh bangunan yang sudah diberi label tidak berizin turut dibongkar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau taman wisata yang dibongkar di kawasan Puncak pada Jumat pagi. Deddy Mulyadi pun berencana menerbitkan peraturan gubernur tentang larangan konversi lahan di wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung taman wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar kemarin. Pembongkaran dilakukan menyusul taman wisata tersebut dinilai melanggar izin operasional dan dampak lingkungan. Deddy Mulyadi pun mengaku berencana mengubah peraturan tentang pengalihan fungsi tanah di seluruh Jawa Barat. Peraturan gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar Pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menindak tegas sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Tempat wisata tersebut pun disegel karena diduga berkontribusi pada meningkatnya banjir di Jabodetabek. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto ingin agar Danantara dapat bergerak cepat namun tetap hati-hati. Selepas jeda, kabar utama segera kembali. Dalam pertemuan bersama investor dan petinggi Danantara di Istana Merdeka hari ini, Presiden Prabowo menginginkan Danantara dapat bergerak cepat namun tetap mengedepankan kehati-hatian. Selain itu, Presiden mengundang semua pihak yang bisa memberikan pandangan-pandangan kritis kepada pemerintah serta membagikan pengalaman dalam melakukan investasi. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat. Aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. Tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati-hati. Kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima lebih dari 600 aduan terkait bensin oplosan. LBH membuka opsi untuk melakukan gugatan class action. LBH Jakarta telah menerima 619 aduan terkait BBM oplosan. Masuknya aduan yang ditutup pada 5 Maret menjadi gambaran ada tidaknya kerugian masyarakat.
LBH akan mengambil langkah selanjutnya termasuk opsi gugatan class action. Kerugian ekonomis karena harus membayar harga lebih mahal untuk produk dengan kualitas yang lebih rendah. Banyak ruang secara hukum yang bisa ditempuh, ada peluang untuk kita bersama melakukan gugatan class action, ada juga ruang untuk kita melakukan gugatan warga negara. Jadi upaya-upaya tersebut masih terbuka dan bisa kita lakukan apabila terbukti bahwa ada pengoplosan di kasus Pertamax ini. Aduan masyarakat disampaikan kepada LBH Jakarta, baik secara online maupun offline. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan. Polres Bojonegoro bersama UPT Metrologi Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas gabungan mengambil sampel di sejumlah SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan menindaklanjuti aduan puluhan driver ojol yang motornya mogok usai isi BBM. Inspeksi mendadak dilakukan Polres Bojonegoro bersama UPT Metrologi Bojonegoro ke sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro. Semua jenis BBM dilakukan pengecekan mulai dari Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, dan Biosolar. Pengujian kualitas dan BBM menggunakan alat pengukuran density dan berat jenis milik UPT Metrologi Bojonegoro. Sesuai Permendak, batas toleransi yang ditetapkan yakni 0,5 dari 20 liter. Hasil pengecekan fisik menunjukkan warna Pertamax biru dan Pertalite hijau, sesuai dengan RON masing-masing, termasuk Pertamina Dex dan Biosolar. Dari hasil sidak, SPBU di wilayah Bojonegoro dipastikan telah memenuhi standar dan regulasi sehingga konsumen tidak dirugikan. Petugas gabungan dari Polda Sulawesi Tenggara bersama pihak Pertamina Patraniaga mendatangi sejumlah SPBU yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas mengambil sampel BBM untuk dilakukan uji lab pasca hebohnya Pertalite yang diduga oplosan. Sampel Pertalite yang telah diambil akan dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya nanti akan diinformasikan hingga tidak membuat gaduh masyarakat. Secara visual, kualitas Pertalite tetap terjaga dan secara density, kondisi Pertalite telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Migas. Sebelumnya pada Selasa malam, puluhan driver ojol mengeluhkan adanya Pertalite oplosan yang diduga berasal dari salah satu SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Para ojol ini menguras isi tangki motor mereka karena diduga SPBU telah menjual Pertalite oplosan. Hal itu diketahui setelah motor ojol mogok secara bersamaan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Dewi Rina Handayani, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, kemarin Kejaksaan Agung dan Pertamina menggelar keterangan pers bersama terkait kasus korupsi tata kelola minyak. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan BBM yang dipasarkan Pertamina saat ini adalah baik dan sesuai dengan spesifikasi dan tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik saat ini. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina mengatakan jika pihaknya sudah melakukan uji terhadap produk BBM Pertamina dan hasilnya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. Bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90, dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan, dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina. Mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kami juga kembali meyakinkan kepada masyarakat, antara lain ada yang bertanya, apakah kami memberi Pertalite di jalur Pertalite, apakah itu diisi oleh Pertalite? Sebaliknya, kami membeli Pertamax, apakah itu diisi Pertamax, bukan diisi Pertalite? Sekali lagi, pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa semua prosedur tata kelola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo kembali memanggil sejumlah pengusaha besar ke Istana Negara. Tidak hanya pengusaha besar, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga dipanggil ke Istana Negara. Mereka mulai tiba di Istana Negara sekitar pukul 2 siang tadi. Dan salah satu undangan yang tiba siang tadi adalah Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Sama-sama kan ada beberapa teman pengusaha yang hadir, ya kita ciptakanlah iklim yang sehat, kepastian hukum yang baik, tapi tujuannya justru seperti saat ini kita mesti kompak. Ini mirip tahun 2020, tahun 2008, 1998, dunia usaha dan pemerintah bahu-membahu untuk maju, kompak dan solid untuk menghadapi semuanya. Dan banyak sekali juga hal-hal yang bisa jadi peluang. Dengan Danantara ini tentunya investasi bisa terpusat, efisiensi bisa terlaksana, dan mudah-mudahan lah kita teman-teman di Kadin itu bisa berkolaborasi. Pemirsa, banjir luapan Sungai Lematang masih merendam ratusan rumah dan perkebunan warga di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pemirsa, banjir luapan Sungai Lematang masih merendam ratusan rumah dan perkebunan warga di Desa Curup, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Kondisi banjir yang sudah terjadi 2 pekan ini melumpuhkan aktivitas perekonomian warga. Merendam ratusan rumah di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Banjir yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 pekan tersebut juga membuat aktivitas berkebun warga terganggu. Ketika curah hujan tinggi, kawasan tersebut merupakan daerah langganan banjir. Luapan Sungai Lematang menjadi penyebab terjadinya banjir. Hingga kini, kondisi air yang mengalir ke pemukiman warga terpantau cukup deras. Untuk pertanian dan mata pencarian itu ngadep karet itu terhenti. Jadi lumpuh total. Perekonomian sendiri gimana nih? Untuk ekonomi sangat sekali untuk perekonomian. Sulit ya? Iya. Sulit sekarang ya? Sulit sekali. Sangat sulit sekali ya. Sebanyak 548 kepala keluarga yang terdampak banjir di wilayah ini masih belum ada warga yang mengungsi. Sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal pada badan akibat banjir. Dari Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat sebanyak 420 kepala keluarga dari 3 desa di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten terdampak banjir setinggi 1 hingga hampir 2 meter. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Cipunten Agung meluap. Petugas BPBD Kabupaten Pandeglang membantu warga yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Cipunten Agung ke pemukiman warga. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam menyebabkan 3 desa yang ada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten terendam banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, mengatakan
Dari data yang ada, sebanyak 420 kepala keluarga dari 3 desa, yakni Desa Caringin, Desa Labuan, dan Desa Teluk di Kecamatan Labuan, terdampak banjir luapan Sungai Cipunten Agung. Ketinggian air bervariasi di setiap tempat, ya. Itu ketinggiannya kurang lebih antara 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, sampai saat ini ada warga yang mengungsi nggak, Pak? Ya, kalau sampai saat ini kalau mengungsi di tempat pengungsian ini rata-rata mereka ini ke rumah pindah sementara ke rumah saudara atau kerabat atau tetangga yang lebih aman. Hingga Jumat sore, kondisi banjir berangsur surut di sejumlah titik. Namun di beberapa titik masih terendam banjir 1 hingga 1,5 meter. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda, kabar utama akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Untuk menekan angka kriminalitas di bulan Ramadan, polisi menangkap 19 pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 13 unit sepeda motor hasil curian. Dalam waktu sepekan, Satreskrim Polresta Sidoarjo terus mengejar dan menangkapi para pencuri kendaraan bermotor. Hasilnya telah ditangkap 19 pelaku curanmor dari sejumlah tempat berbeda di Sidoarjo. Bahkan dari pendalaman kasus, polisi juga menangkap suami istri yang bekerja sama mencuri sepeda motor. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan 13 unit motor hasil curian yang belum dijual oleh para pelaku. Mayoritas dari belasan pelaku melakukan pencurian motor dengan menggunakan kunci T atau melarikan motor yang tidak terkunci. Dari 19 pelaku, sebagian adalah residivis atas kasus yang sama yang belum lama keluar dari lapas. Kami berhasil untuk mengungkap 13 laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat di seputaran wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian tersangka yang berhasil kami lakukan penangkapan, kemudian saat ini sudah dilakukan proses penyidikan dan sudah ditahan di Rutan Polresta Sidoarjo, ada 19 orang. Barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan ada 13 unit R2, kemudian 4 buah BPKB. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 19 pelaku curanmor diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Polisi juga sudah menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada para pemilik sah kendaraan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Bencana banjir dan tanah longsor melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, imbas cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah ini. Bencana ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya dilaporkan hilang. Upaya evakuasi korban juga dilakukan hingga kini oleh tim pencarian terhadap 5 korban yang dilaporkan hilang tersebut yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Sukabumi telah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut membuat volume air sungai meningkat dan meluap. Akibatnya banjir merendam sejumlah kecamatan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung taman wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar kemarin. Pembongkaran dilakukan menyusul taman wisata tersebut yang dinilai melanggar izin operasional dan dampak lingkungan. Tempat wisata tersebut disegel karena diduga juga berkontribusi pada peningkatan banjir di Jabodetabek. Banjir yang merendam pemukiman warga di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat sebagian mulai surut. Namun banjir mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, bahkan salah satu rumah milik warga ambruk.
Selain itu, banjir juga membuat sejumlah peralatan rumah tangga milik warga pun hancur dan terseret banjir. Sebagian warga kini mulai membersihkan perabotan rumah mereka dengan menggunakan air banjir. Warga berharap akan ada bantuan dari pemerintah setempat terhadap rumah mereka yang rusak akibat bencana banjir. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama rekan Haidar Fasal. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,